Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Farul Rozi selaku dosen mata kuliah retorika serta teman-temanku yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang meneladani akhlak Rasulullah. Kita tahu bahwa akhlak kita sekarang ini masih jauh sekali dari akhlak Rasulullah. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita dengan meneladani akhlak Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita harus meneladani akhlak Rasulullah. Seperti Rasul itu menyantuni anak yatim, kita pun harus menyantuni anak yatim. Rasul menyukai kucing, kita juga harus menyukai kucing. Teman-temanku sekalian, ada 4 sifat yang perlu kita teladani dari diri Rasulullah, yaitu yang pertama, sidik yang artinya benar, yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya, yang ketiga, fatonah yang artinya cerdas, dan yang keempat, tablik yang artinya menyampaikan. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat beliau. Amin. Lalu Rasul bersabda dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Subhanallah, Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak, di mana pada masa itu di Jazirah Arab terjadi zaman jahiliyah, kemaksiatan di mana-mana dan perempuan seperti hina. Teman-temanku sekalian, ada 2 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan akhlak Rasulullah, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Yang pertama yaitu hablum minallah, bagaimana hubungan Rasul kepada Allah. Rasul itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tetapi beliau tetap istiqomah beribadah kepada Allah, dan beliau tetap bertakwa kepada Allah. Nah, misalkan kita yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, pasti mikirnya gini, lah kan sudah dijamin masuk surga, ngapain ibadah, ngapain sholat, toh ujung-ujungnya masuk surga juga. Kalau kita pasti mikirnya gitu. Tetapi Rasul itu tidak memiliki pemikiran secetek itu. Rasul memiliki pemikiran yang mulia. Lalu yang kedua yaitu hablum minan nas, bagaimana hubungan Rasul kepada sesama manusia. Ada 2. Yang pertama yaitu hubungan Rasul dengan orang Yahudi atau orang yang membenci beliau. Dikisahkan bahwa ada seorang Yahudi tua, jelek, dan buta, di mana Rasul itu sangat iba kepadanya, bahkan beliau selalu menyuapinya setiap hari tanpa memperkenalkan jati dirinya.
Ketika Rasul menyuapi orang Yahudi tersebut, dia berkata, kamu kenal gak sama yang namanya Muhammad, yang kata orang-orang dia itu gila? Rasul pun tak menjawab. Beliau hanya tersenyum dan kemudian melanjutkan suapannya. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Rasul telah wafat dan beliau menuju Abu Bakar untuk menggantikannya menyuapi orang Yahudi tersebut. Ketika Abu Bakar menyuapi orang Yahudi tersebut, dia bertanya, kamu siapa sih? Gak enak banget suapannya, gak kayak biasanya. Lalu Abu Bakar menjawab, sesungguhnya yang kau hujat, yang kau hina, yang kau caci, dan yang kau maki selama ini, beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW yang setiap hari menyuapimu, dan sekarang beliau telah wafat, kemudian menyuruhku untuk menggantikannya menyuapimu. Lalu orang Yahudi tersebut pun menangis. Lalu yang kedua yaitu hubungan Rasul dengan umatnya. Rasul itu sangat sayang kepada umatnya, dan Rasul itu sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika akhir hayatnya, beliau berkata, ummati, ummati, dan ummati. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghidupkan sunnah-sunnahnya? Apakah kita senantiasa berselawat kepadanya? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi kita sebagai umat muslim harus senantiasa meneladani akhlak Rasulullah, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Kita harus senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa bersolawat kepadanya setiap hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.